Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung satuan ppm atau part per million. Sebagai contoh, berapa banyak pupuk urea yang harus kita berikan dalam 200 liter air, jika dosis yang disarankan 10 ppm? Satuan ppm atau part per million adalah perbandingan jumlah satu sesuatu dibandingkan dengan 1 juta sesuatu. Dalam aplikasinya biasa juga digunakan untuk menyatakan berat sesuatu dalam volume tertentu, misalnya berat sesuatu yang diberikan dalam volume air tertentu. Satuan ppm biasa digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan sesuatu yang lebih banyak. Misalnya sering kita jumpai dosis untuk penggunaan obat pada ikan di air, jumlah pupuk pada volume air tertentu atau juga jumlah bahan kimia dalam jumlah sedikit yang akan ditambahkan pada volume air tertentu. Berikut adalah cara menghitung jumlah pupuk urea yang harus diberikan, seperti pertanyaan yang ada di atas, yaitu berapa banyak pupuk urea yang harus kita berikan dalam 200 liter air, jika dosis yang disarankan adalah 10 ppm. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah urea dalam bentuk padat atau granul padat, sedangkan air dalam bentuk cair, maka 1 kg benda padat diasumsikan sama dengan 1 liter benda cair atau air. Maka cara menghitung jumlah pupuk urea yang harus kita berikan adalah 10 dibagi 1 juta lalu kita kalikan 200 liter air dan hasilnya adalah 0,002 kg pupuk urea atau 2 gram pupuk urea. Berikut penjelasan lanjutan tentang ppm. ppm adalah salah satu satuan untuk membandingkan jumlah sesuatu terhadap jumlah sesuatu lainnya. Sama seperti satuan persen yang menghitung jumlah relatif sesuatu dibandingkan dengan jumlah sesuatu yang berjumlah total 100. Misalnya di kelas ada total 40 orang dan ternyata ada 10 orang berbaju merah, maka kita sebut jumlah orang berbaju merah di dalam kelas itu adalah 25%, karena 10 dibagi 40 lalu kita kalikan dengan 100. Selain persen kita juga biasa mendengar satuan PPT atau part per thousand. Ini artinya kita menghitung jumlah relatif sesuatu dibandingkan dengan jumlah sesuatu yang berjumlah total 1000. Lalu berapa PPT jika ada 40 orang di kelas dan ada 10 orang berbaju merah? Sama juga caranya menghitung persen sebelumnya, di mana 10 dibagi 40 lalu kita kalikan dengan 1000, dan hasilnya adalah 250 PPT. Bagaimana dengan satuan part per million yang biasa disingkat menjadi ppm? Mengapa kita tidak menggunakan satuan persen saja atau menggunakan satuan part per thousand atau PPT? Berikut adalah penjelasannya. Satuan ppm membandingkan jumlah sesuatu terhadap jumlah 1 juta sesuatu lainnya. Sama seperti menghitung jumlah orang berbaju merah sebelumnya. Misalnya di kelas ada total 40 orang dan ternyata ada 10 orang berbaju merah. Dengan cara yang sama seperti di atas kita bisa menghitung 10 dibagi 40 lalu kita kalikan dengan 1 juta, dan hasilnya adalah 250.000 ppm. Jadi orang yang berbaju merah di kelas itu bisa kita sebut 25% atau 250.000 ppm. Jika kita perhatikan, menulis atau menyebut 25% akan lebih mudah dibandingkan menyebut 250.000 ppm, karena itu untuk membandingkan jumlah sesuatu yang besar terhadap jumlah lainnya, maka penggunaan satuan persen akan lebih baik. Tapi sebaliknya jika ada 2 juta orang dalam desa dan ternyata ada 10 orang yang punya mobil, maka kita bisa menyebut ada 0,0005% orang yang punya mobil. Dengan hitungan 10 dibagi 2 juta kita kalikan 100. Dan juga kita bisa menyebut orang yang punya mobil ada 5 ppm. Dengan hitungan 10 dibagi 2 juta lalu kita kalikan 1 juta. Nah, dalam hal ini satuan ppm akan lebih baik, karena lebih mudah menyebut 5 ppm dibandingkan menyebut 0,0005%. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat.